berbentuk bangun datar. Ya, wirausaha kerajinan dengan limbah berbentuk bangun datar. Berbicara sesuai jenisnya, limbah itu ada dua. Apa aja? Limbah organik dan anorganik. Limbah organik itu adalah limbah yang bisa terurai atau bisa membusuk. Contohnya apa? Contohnya kulit buah. Terus apa lagi? Sayur-sayuran. Ya, betul. Nah, selanjutnya ada anorganik, berarti kebalikannya, yaitu limbah yang tidak bisa membusuk meskipun berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Apa contohnya? Panci, ya. Batu bara. Minyak bumi, batu bara. Besi, ya. Timah bisa. Berbicara limbah itu adalah barang atau benda yang sudah tidak terpakai, itu ya limbah ya. Jadi sisanya, contohnya panci berarti panci bekas, besi, sisa besi atau potongan besi, karena limbah itu adalah barang yang tidak terpakai. Dari pengertian limbah secara ini sudah dua ya. Terus selanjutnya pengertian limbah berbentuk bangun datar, silakan dibacakan. Nabila, limbah berbentuk bangun datar dibaca. Satu, pengertian limbah ada. Pengertian limbah berbentuk bangun datar. Nah ini datar. Ini analisis beberapa sulit. Ini analisis produk kerajinan. Oke, Bapak terangkan dulu sebentar. Jadi limbah berbentuk bangun datar itu adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi dua, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi empat, segitiga, dan bidang tidak beraturan. Jadi bentuknya itu, kerajinannya itu bisa segi empat, bisa segitiga, bisa bulat. Contohnya kita berbicara kerajinan, bahannya dari limbah. Apa yang bisa kita manfaatkan? Contohnya bahannya dari apa? Kulit jagung, ya betul. Itu kulit jagung bisa dibuat apa, Andy? Bunga, betul. Selain itu apa lagi? Bahan-bahannya? Coba Saila. Bahannya apa aja? Limbah berarti barang tidak terpakai. Sebutkan. Pas, oke. Fatimah, bahan apa yang bisa dibuat untuk kerajinan limbah? Kardus untuk kardus itu kita bisa buat kerajinan apa? Kardus. Ya bisa, mobil-mobilan dirakit itu bisa ya. Selanjutnya selain itu contohnya panci bekas. Kalau berbicara limbah itu barang tidak terpakai. Panci bekas, apa yang bisa kita buat? Panci bekas itu coba. Panci bekas, apa yang bisa kita buat? Kita bisa membuat berbagai bentuk mainan. Itu mainannya tinggal dirakit aja, gitu ya. Panci bekas. Selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT ada di situ? Pengertiannya apa? Dibacakan. Hamdalah. Analisis SWOT. SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Ya. Analisis ini diikuti oleh proses identifikasi faktor, ya.
pemasaran. Misalkan Fatimah punya toko atau kios di Kresek. Nah, sebelum buka itu dicek dulu pemasaran produknya bagaimana, laris enggaknya, terus dari internalnya, dari modalnya, segala perencanaan segala sesuatunya, dari bahannya, cara membuatnya, terus kalau banyak kan pasti butuh karyawan untuk menggaji karyawannya nanti begitu ya. Selanjutnya kita berbicara sumber daya yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan disingkat dengan apa? 6M. Apa aja namanya? Man. Orang man itu. Terus money atau modal atau uang. Terus apa lagi? Material betul, bahan. Terus market itu Pak, pasar. Terus metode itu cara kerja atau cara membuat. Yang terakhir matching, bukan matching. Matching itu adalah peralatan yang dibutuhkan. Bahasa Inggrisnya matching itu alat yang dibutuhkan dalam membuat suatu kerajinan. Disingkat dengan 6M. Selanjutnya ada bab ini pemasaran di situ. Pemasaran. Ada Sheila? Pemasaran bab 1. Berarti sebelum penghitungan biaya produksi. Ada hamdalah? Oke, pemasaran itu adalah suatu bentuk atau upaya kita menjual produk yang kita buat. Nah, sebelum selling atau menjual produk, contohnya kalau di toko kan ditaruh. Ada lagi sekarang zamannya karena sudah canggih, kita bisa menjual produk melalui medsos. Apa aja? Lazada, betul. TikTok, Shopee, Tokopedia, terus Blibli. Luar biasa sudah punya ini situs web berarti ya. Terus apalagi? Instagram, betul. Supaya banyak followersnya juga ya. Terus apalagi? Ya, Facebook. Jadi kita bisa jual produk itu melalui medsos yang kita manfaatkan. Selanjutnya kita berbicara kemasan. Kemasan itu ada 3. Apa aja? Yang primer, sekunder, dan tersier. Kemasan primer itu adalah kemasan yang melekat pada produk. Jadi produk dibungkus langsung pertamanya itu namanya kemasan primer. Selanjutnya kemasan sekunder adalah kemasan yang isinya adalah beberapa kemasan primer. Setelah dibungkus, yang misalnya produk dibungkus pertama itu berarti kan kemasan primer. Nah setelah dibungkus itu ada lagi dikumpulkan, nanti dibungkus lagi bungkus kedua, namanya kemasan sekunder. Artinya adalah kemasan yang isinya dari beberapa kemasan primer. Yang terakhir adalah kemasan tersier. Artinya ada yang tahu? Ada tahu? Hamdalah? Artinya apa? Kemasan untuk ya mana? Ya, kalau melekat pada produk itu primer. Kalau kemasan tersier itu adalah kemasan untuk distribusi atau pengiriman. Misalkan Andika mau mengirim produknya setelah dibungkus pertama primer, dibungkus lagi bungkusan kedua namanya kemasan sekunder. Yang terakhir sebelum dikirim ke ceplak, misalnya di ceplak dibungkus lagi, dikemas lagi. Nah itu sebelum kemasan untuk pengiriman atau distribusi itu artinya adalah kemasan tersier. Bahannya apa aja kemasan itu? Apa yang Master.
plastik, bisa kardus atau karton bisa. Apalagi bahan-bahannya? Rem tembak. Ya, rem tembak. Gunting. Oke, itu alat ya, alat untuk membuat kerajinan. Nah, sekarang berbicara kemasan, ada yang namanya brand. Tahu brand? Brand ambasador. Contohnya Wardah. Contohnya lagi skincare. Nah, itu namanya brand ambasador. Nah, sekarang sebutkan manfaat atau fungsi dari kemasan. Ya, silakan. Apa aja fungsi dari kemasan? Ya, melindungi produk bisa. Betul itu betul. Ya, melindungi produk. Apalagi? Selain melindungi produk supaya tidak kotor, supaya tidak rusak. Menambah daya tarik. Ya, menambah daya tarik supaya menarik minat pelanggan atau pembeli. Ada lagi? Tadi yang ketiga itu adalah sebagai brand. Brand itu sebagai ciri khas, ciri ya. Oke, selanjutnya itu yang disampaikan. Ada yang ditanyakan? Oke, Fatimah silakan. Apakah kemasan bisa menunjang minat konsumen dalam pembelian produk? Oke, apakah kemasan itu bisa menunjang minat untuk konsumen supaya membeli produk? Ada yang bisa jawab? Coba. Kenapa kemasan itu bisa menunjang supaya menarik minat konsumen supaya bisa beli produk? Ada yang tahu? Aminah? Taila? Kita berbicara kemasan, fungsinya tadi kan menambah daya tarik. Kenapa? Sebabnya kenapa? Supaya bisa dilirik, bisa supaya menarik minat konsumen. Kenapa? Sebagai ciri khas juga. Kenapa kemasan itu bisa dirancang hingga semenarik mungkin, secantik, seindah mungkin? Bisa itu karena dari bentuk kemasannya yang bagus, yang indah juga itu bisa menarik orang untuk beli. Contohnya, tapi kalau kita kemasnya itu biasa aja, enggak semenarik mungkin, itu kan bisa melihatnya itu mah biasa-biasa aja. Tapi produknya misalnya kerajinan, contohnya limbah tadi bunga dari kulit jagung.